Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan menjelaskan topik matematika, khususnya untuk graph bagian yang ketiga, guys ya. Silakan download soal kali ini ya, guys ya. Saya ambil dari exercise pertama dari halaman 203, guys ya, di buku Pearson Edexcel untuk SMP kelas 7. Tanpa berlama-lama, kita langsung lihat ya guys ya, soalnya seperti apa. Ini adalah soal pertama. Jadi graf ketiga ini topiknya itu lebih ke arah membaca dan membuat grafik. Dalam hal ini grafiknya kebetulan distance over time. Nah, kita lihat ya. Di sini ya, Ingar travels south on a motorway from Hamburg, while Franz travels north on the same road from Hanover. Ya, this distance time graph ya shows the journey of both travelers. Nah, kamu bisa perhatikan ya. What is Ingar speed in kilometer per hour? Nah, Ingar speed. Jadi kamu harus lihat yang Ingarnya aja. Dia perhatikan ya, distance-nya ini dari 130 ternyata sampai di 0 ya. Jadi dia ini arahnya itu seperti ini guys maksudnya. Jadi arah patokannya itu misalkan ini kota from Hamburg kan, dia dari kota Hamburg terus ke sininya misalkan ini Hanover gitu ya. Hanover. Nah, ternyata jaraknya itu berapa guys? Itu 130 kilometer ya guys ya. Dan ini ditempuh dalam waktu 2 jam. Dari jam 10 sampai jam 12. Berarti untuk ngitung speednya, kita tahu ya di rumus fisika speed itu adalah distance dibagi time. Distance-nya adalah 130 dibagi 2 jam. Ya. Jadi ini jawabannya 65 kilometer per jam. Seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk yang France? Untuk yang France, berarti kita lihat data yang France nih ya, yang ini. Ya, France kenapa dia arahnya seperti ini? Dia berarti dari Hanover itu ke atas ke Hamburg. Nah, kita lihat ya, ternyata dalam waktu 2 jam juga dia cuma mencapai 100 kilometer ya. Jadi kurang lebih dia belum nyampe Hamburg tuh. Dia mungkin baru sampai setengah perjalanan ya kurang lebih ya. Jadi ini speednya si France itu berarti distance over time. Distance-nya adalah berapa? 100 dibagi 2. Jadi jawabannya di sini adalah 50 km per jam. Seperti itu guys ya. Nah, at what time does Ingar reach Hanover? Ya ini jelas ya. Kamu bisa lihat ya kalau si Ingar itu yang nyampe-nya itu jam 12.00. Kayak gitu ya. Nah, untuk yang delta, what is the distance between Ingar and France at 10.30? Nah, guys, 10.30 kamu bisa lihat nih guys. 10.30 itu letaknya ada di mana? Ada di sini ya. Nah, oh sorry, 10.30. Nah, perbedaan distance ya, what is the distance? Itu sebetulnya ini guys, dari sini ya, ini nanti dikurangin yang ini guys. Nah, kurang lebih begitu guys. Nah, jadi kamu harus tahu distance-nya. Yang bagian bawah ini distance-nya ada berapa? Ini kira-kira aja guys ya, ini 100, 9, 8, 7, 6, 5. Ini ya, 32. Ini berarti sekitar 25 kilometer guys ya. Jadi perbedaannya di sini kurang lebih ya guys ya. Ini kurang lebih ya. Jadi ini 100 dikurangin 25. Jadi ini saya dapetin 35 kilometer guys ya. Ini kalau melihat dari grafik guys, tapi kemungkinan bisa bisa salah nih ya. Jadi kita harus cari yang bikin ragu tuh yang sebelah sini nih. Kita bisa cari dahulu distance-nya sebenarnya. Jadi distance yang ditempuh France 10.30 itu sebenarnya V kali time. V-nya tadi berapa? 50 ya. 50 km per jam. Time-nya itu kan 30 menit, jadi setengah jam. Oh iya benar, 25 km. Ya, 25 km seperti itu. Jadi yang ini distance-nya ini kan 100 ya. Ya, tinggal dikurangin seperti itu ya. Nah, at what time ya do Ingar and Franz pass each other? Nah, ini ketemu papasan. Ketemu papasan kan di sini, guys ya. Nah, ini kira-kira aja. Ini memang angkanya susah. Ini kira-kira itu kurang lebih di jam 11 lewat 8 ya. Kurang lebih 8 apa lewat 7 gitu ya. Boleh kalian jawab seperti itu, guys ya. Jadi ini ya jawaban untuk yang nomor pertama ya, guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang kedua, guys. Nah, soal nomor kedua ini juga sama membaca grafik ya. This distance time graph shows the journey of a car and a motorcycle ya. Between Mandalay and ini nama kotanya susah banget ya. Piau Bie. Wow, oke. When did the car stop and for how long? Nah, car berarti kamu lihat grafik yang merah putus-putus guys ya. Jangan salah baca guys.
car itu berhenti. Kalau berhenti itu artinya distance-nya itu flat. Nah, di sini guys. Dia berhenti di jam 9.30. Dan berapa jam dia berhentinya? Kurang lebih setengah jam ya, 30 menit atau boleh jawab setengah jam. Ya. When did the car and the motorcycle pass each other? Nah, kalau pass each other itu cari yang ketemuannya ya ada di dua titik berbeda nih guys ya. Jadi ketemuan di jam berapa tuh? Kurang lebih di jam 9 sama ketemuan lagi di jam berapa nih? 10.30 kurang lebih 10 ya ini kurang lebih aja ya. Kira-kira 10.54 atau 10.55 ya. Seperti itu ya. Untuk yang C, what is the distance between the car and the motorcycle at 9.30? Nah, 9.30 itu kan di sini nih guys ya, 9.30 ya. Saya kasih warna apa nih? Warna hijau. 9.30 di sini. Kita tarik aja posisinya. Yang motorcycle itu yang di sini, car-nya itu kan di sini. Nah, distance between them itu yang ini guys. Jadi jawabannya adalah jelas banget ya, 20 miles. Tinggal dikurang aja 60, kurangin 40. Lanjut. After the motorcycle's first stop, it increased its speed until it arrived in B, gitu ya. Nah, the speed limit on the road was 70 mile per hour. Did the motorcycle go over the speed limit? Oke, kita lihat ya guys ya. Jadi, ya oke. After the motorcycle first stop, dia tuh stop di sini ya. First stop itu yang ini guys ya. Ya, kita diminta menghitung berarti ini jawabannya berapa nih guys? Ini did the motorcyclist go over the speed limit? Berarti kita harus ngitung guys ya. Sebentar dulu. Oke, maaf. Jadi tadi saya mikir dulu. Jadi gini, after the motorcycle first stop. Nah, first stopnya motorcycle kan di part yang ini ya guys ya. Ini part yang ini motorcycle. Dia increase speed. Tapi kamu jangan bingung kenapa grafiknya ke bawah. Ini tuh seolah-olah motornya itu geraknya tuh arahnya berlawanan. Makanya dia turun distance-nya ke bawah gitu ya. Nah, jadi maksudnya kamu bisa perhatikan, dalam waktu hanya dari 9.30 ya, sampai ke jam 10, kan berarti hanya 30 menit, atau setengah jam. Dia menempuh jarak berapa tuh? 40 ya. Jadi kita hitung ya, untuk yang part D, kita hitung speed-nya, distance dibagi time, distance-nya itu kan berarti 40, tapi ditempuh dalam setengah jam. 80 miles per hour. Nah, inilah yang disebut dia ada melewati limit ya, ini melanggar aturan karena batas maksimalnya hanya 70. Jadi ini jawabannya yes karena kecepatan dia 80 sedangkan batasnya itu 70 guys ya. Oke. Next, over the whole journey excluding the stop, what was the average speed of the car? Average speed of the car itu bagaimana caranya guys? Jadi kita harus menghitung total semua ininya ya guys ya. Ini kan sampai 11.30 ini. Oke. Jadi time-nya itu ada berapa jam? Car-nya itu travels 3,5 jam ya. Dari jam 8 sampai jam 11.30 ya. 3.5 hour. Nah, untuk distance-nya kita harus perhatikan guys. Jadi ini distance-nya itu sebetulnya adalah wait ya, coba saya hitung dulu ya. Wah, kok aneh ya guys ya. Oke, jadi untuk yang nomor E dan F ini sebenarnya saya agak ragu ya, karena jawabannya kuncinya agak berbeda. Jadi untuk yang part E, jawaban menurut saya, average speed itu adalah total distance-nya yang ditempuh dari si car, which is car dibagi time gitu ya, ini total distance-nya dibagi time. Nah, time-nya itu adalah untuk 3,5 jam. Nah, total distance-nya dari car ini jalan, dia itu menempuh 80 sampai di kota, ya kan, Mandalay, terus dia balik lagi. Jadi ini totalnya adalah berapa? 80 tambah 80. Ya, oops, sorry. Jadi jawabannya di sini saya dapetin adalah sekitar 45,7 miles per hour. Ya, tapi saya agak ragu nih ya. Nanti kalau saya ketemu jawaban, nanti saya akan info lagi, guys. Nah, untuk yang bagian F, what was the average speed of the motorcycle, excluding the stops?
itu berarti juga sama sebenarnya ya. Jadi distance over time, nah distance-nya kan itu juga sama, 80-80. Cuma dia bedanya dari kota M ke kota P dulu gitu loh. Cuma bedanya itu doang. Nah ini hasilnya juga sama guys. Ya, seperti itu guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 2. Mungkin kalau bagi kalian yang tahu jawabannya lebih tepat, silakan ya guys ya. Langsung diralat jawaban saya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kamu malah diminta membuat grafnya. Nah, grafnya untuk distance time graph ini kita harus lihat dulu baca ya guys ya. Nah, saya kasih lihat dahulu jawabannya sehingga kita bisa bahas bersama-sama guys ya. Nah, kita lihat di sini. Nasim leaves home at 9, berarti jelas awalnya 9. And drives to Claire's house at speed 60 km for 1 hour. Berarti distance yang udah tempuh, speed kali time. Speednya kan 60, time-nya 1 jam. Berarti ya 60 km guys ya. Di sini kamu bisa perhatikan 60 km, ditarik garis ya. Then she stops at the petrol station 15 menit. Berarti 1 jam ya, berarti dia sampai jam 10 nyampe isi bensin, 15 menit isi bensin. Nah, continue 40 km ya, ini distance yang berikutnya, V kali T, berapa V-nya? Itu 40, nah time-nya 30 menit jadiin jam, setengah jam, jadi 20 km. Nah, berarti di sini tambahin 20 naik ke atas. Dia berarti ini 10, ini tambahin berapa? Setengah jam, 10.45 ya. Nah, dia nyampe, udah nyampe nih rumahnya si Claire, terus jam 1 dia balik lagi ke rumah gitu. Jadi ini di flat ya, mendatar gitu ya. Karena dia tetap di rumah si Claire, langsung dia balik pulang ke rumah gitu ya. Oke, 80 km without stopping. Nah, itu berarti dia langsung tarik balik seperti ini. Jadi gitu cara membuat grafiknya. Nah, use this graph to estimate what time Nasim returns to home. Nah, karena jaraknya tadi 80 km, ya kita udah langsung tahu ya distance bagi velocity-nya. Ini distance-nya tadi kan 80, speed-nya kan 80. Jadi 1 hour ya. Jadi jam 1 tambahin 1 jam. Jadi jam 2 siang balik. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir di exercise ini nomor 4 guys ya. Lee and Jackie train for a triathlon by swimming 1 kilometer along the coast, cycling 9 kilometers in the same directions along the straight coast road, and then running directly back to their starting point along the same road. The times of these training sessions are shown in the table. Wah, gila nih ya. Jadi ada swimming, rest, cycling, rest, running gitu ya. Oke. Draw distance. Nah ya, kita diminta draw distance ya. Jadi saya tulisin dulu. Nah, kurang lebih kayak gini guys ya. Jadi ini ada 2 orang, Lee dan Jackie ya. Nah, illustrationnya kamu bisa perhatikan gambarnya seperti ini. Memang agak rumit, tapi ya kira-kira demikian ya guys ya. Nah, use your graph to estimate when Lee and Jackie finish. Nah, Lee and Jackie finish itu ya berarti kamu bisa predict gitu ya. Lee-nya itu di jam ini guys, 10.20. Untuk Jackie di 10.30 ya. Itu diprediksi dari ininya, gambar grafiknya guys. Jadi gambar grafiknya itu nggak boleh salah gitu ya. Nah, use your graph untuk yang part C ya. Jadi tadi yang B itu jawabannya adalah Lee itu 10.20. Kalau Jackie itu 10.30. Nah, ini di mana nih same point-nya nih? Same point-nya itu ketika kelihatannya itu di ini ya, yang tabrakan guys. Ini 9.20, 9.35 sampai 9.40 barengan. Dan terakhir di 09 titik. Ya, ini kira-kira aja guys ya. Ini kira-kira aja, mungkin 57 gitu ya. Ini kira-kira aja. Yang D, use average calculate average speed both athletes ya, over the whole sessions excluding stops. Nah, ini agak susah nih ngitungnya nih, tapi kita lihat ya guys ya. Ini kan jaraknya 10, terus dia balik lagi ya. Kita coba hitung ya guys ya. Total time-nya si Lee dulu ya. Lee itu butuh berapa jam guys? Dari jam 9 sampai jam 10.20.
Itu berarti 1 hour and 20 minutes. Itu berarti 1 jam 1/3 hour ya. Kalau si Jackie itu tepat butuh 1,5 jam. Berarti untuk cari average speed untuk si Lee dulu ya nih ya. Ini berarti distance-nya coba ya, kan 20 dibagi 1/3. Jadi di sini hasilnya adalah saya dapetin itu sekitar 15 ya. 15 kilometer per jam. Sedangkan untuk si Jackie ini itu berarti 20 dibagi 1,5. Di sini saya dapetin 13,3 kilometer per jam seperti itu guys ya. Oke guys, demikian pembahasan untuk yang graph yang ketiga kali ini. Semoga membantu kalian bisa persiapkan diri lebih baik lagi ketika ada quiz ya guys ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WhatsApp atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.